Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Risa Vergosita, selaku dosen pembimbing skripsi, serta Bapak Ibu penguji. Perkenalkan, nama saya Fadianti Fortuna dengan NIM 1933713EK22246. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Studi Komparatif Pengaruh Latar Belakang Influencer terhadap Niat Pembelian Alat Masak. Penelitian ini didasari adanya pertumbuhan pengguna media sosial di Indonesia. Dapat dilihat di grafik terdapat kecenderungan pertumbuhan yang terus meningkat dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2023, kecuali pada tahun 2022 menuju tahun 2023, karena pada masa ini pandemi COVID-19 sudah mengalami mereda. Nah, selanjutnya pertumbuhan dari pengguna media sosial ini memunculkan adanya selebritas baru di ruang media sosial atau akrab kita sapa dengan influencer. Influencer merupakan orang yang aktif di media sosial dan dapat mempengaruhi orang lain menggunakan opininya ataupun kontennya yang diunggah di media sosial. Influencer memiliki perbedaan latar belakang. Perbedaan latar belakang ini akan mempengaruhi bagaimana cara influencer untuk menyampaikan informasinya. Perbedaan latar belakang ini juga terkadang mendapatkan keuntungan-keuntungan tersendiri bagi influencer yang tidak dimiliki oleh influencer lain. Hal ini dapat dikatakan sebagai privilege yang dimiliki oleh influencer tersebut. Memasak merupakan hal yang umum dilakukan di Indonesia. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Data Indonesia, terdapat 69% masyarakat yang lebih memilih untuk memasak makanannya sendiri dibanding membeli di luar setelah pandemi COVID-19. Kemudian, memasak merupakan hal yang populer untuk dilakukan. Pada media sosial, kita dapat melihat berbagai macam tagar yang berhubungan dengan memasak. Ada banyak influencer yang menyajikan konten memasak di media sosial. Hal ini dapat menjadi sebuah peluang bagi perusahaan alat masak untuk memilih influencer ini untuk mengiklankan produk alat masaknya. Selanjutnya adalah rumusan masalah. 6W Research memprediksi bahwa terdapat pertumbuhan yang eksponensial dari alat masak di Indonesia pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2027. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat potensi yang sangat besar yang dimiliki oleh alat masak di Indonesia. Kemudian, berdasarkan data dari bineka.com, terdapat peningkatan penjualan alat masak di tahun 2021. Selanjutnya, berdasarkan statista, diperkirakan bahwa pendapatan dari penjualan alat masak di Indonesia adalah sebesar 58,65 juta US dollar. Dengan perkiraan bahwa hal ini akan mengalami pertumbuhan sebesar 4,96% per tahunnya. Potensi yang dimiliki oleh alat masak sangatlah besar. Oleh karena itu, perusahaan harus memilih cara yang paling tepat untuk menjual produknya. Salah satu cara yang dapat dipilih adalah dengan mengiklankan produk di media sosial. Namun, perlu diingat bahwa media sosial itu bergerak dengan sangat cepat atau sangat dinamis, sehingga perusahaan perlu untuk memilih influencer mana yang paling tepat untuk mengiklankan produknya. Penelitian ini membandingkan 3 tipe influencer, yaitu influencer tipe 1 merupakan influencer chef profesional di Indonesia. Yang kedua, influencer tipe 2 yaitu mantan peserta MasterChef Indonesia. Dan influencer tipe 3 yaitu orang awam yang memiliki hobi untuk memasak. Terdapat 7 pertanyaan penelitian yang akan dijawab pada penelitian ini. Yang pertama adalah, apakah perbedaan latar belakang influencer itu memiliki perbedaan pengaruh terhadap purchase intention? Yang kedua, apakah influencer memiliki pengaruh positif terhadap brand image? Yang kedua, apakah brand image memiliki pengaruh positif terhadap purchase intention? Yang keempat, brand image apakah bisa memediasi influencer terhadap purchase intention? Yang kelima, apakah influencer tipe 1 memiliki pengaruh positif terhadap purchase intention? Yang keenam, apakah influencer tipe 2 memiliki pengaruh positif terhadap purchase intention? Dan yang ketujuh, apakah influencer tipe 3 memiliki pengaruh positif terhadap purchase intention?
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan 3 tipe influencer di bidang memasak serta pengaruhnya terhadap purchase intention dari alat masak. Lingkup penelitian dan juga batasan penelitian. Penelitian ini melakukan replikasi dengan sedikit modifikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Al-Ghifari et al. Pada tahun 2022 yang dengan judul Pengaruh Influencer dan Consumer Review terhadap Purchase Intention dengan brand image sebagai variabel intervening. Kemudian lokasi penelitian ada di Pulau Sumatera, Jawa, dan juga Kalimantan. Dengan batasan penelitian, pertama, responden harus memiliki ketertarikan untuk memasak, mengikuti food influencer masak di sosial media, dan berada di lokasi penelitian. Dengan waktu penelitiannya dilakukan pada Agustus sampai dengan September 2023. Objek penelitian pada penelitian ini adalah produk alat masak. Terdapat 3 teori yang digunakan pada penelitian ini. Yang pertama adalah teori reason action yang dicetuskan oleh Fishburne dan Agezain. Yang kedua adalah teori model Fishcat yang dicetuskan oleh Rossiter dan juga Percy. Dan yang ketiga adalah teori search of credibility yang dicetuskan oleh Hovland, Janis, dan juga Kelly. Di sini, teori reason action itu menjelaskan bagaimana influencer itu berperan sebagai normative belief yang akan mempengaruhi subjective norm dari konsumen, sehingga di mana subjective norm ini nantinya akan mempengaruhi intention to behavior, yaitu purchase intention dari konsumen. Selanjutnya, teori reason selanjutnya adalah Fishcat, di mana Fishcat ini menjadi indikator pengukuran dari influencer pada penelitian ini. Fishcat itu terdiri dari visibility, credibility, attraction, dan juga power. Dan ketiga, teori search of credibility ini berfungsi sebagai landasan komparasi dari penelitian ini dan juga memperkuat variabel credibility pada Fishcat. Hipotesis dan model penelitian. Pada penelitian ini, saya menggunakan 3 variabel, yaitu pertama, variabel influencer yang berperan sebagai variabel independen. Yang kedua, variabel brand image yang berguna sebagai variabel mediasi. Dan yang ketiga adalah variabel purchase intention yang berperan sebagai variabel dependent. Di sini dapat kita lihat bahwa terdapat 4 hipotesis yang digunakan pada penelitian ini. Hipotesis pertama yaitu terdapat hubungan antara influencer dan juga brand image. Hipotesis kedua adalah terdapat hubungan antara brand image dan juga purchase intention. Dan yang ketiga, terdapat hubungan antara influencer dan juga purchase intention. Dan yang keempat, terdapat hubungan antara influencer dan purchase intention yang dimediasi oleh brand image. Berikut adalah definisi operasional dari variabel yang digunakan pada penelitian ini. Populasi pada penelitian ini merupakan followers dari influencer chef, influencer mantan kontestan MasterChef Indonesia, followers dari influencer yang hobi memasak. Sampel dari penelitian ini diambil dengan metode purposive sampling dengan jumlah 100 responden menggunakan instrumen penelitian yaitu self-administered questionnaire. Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan menggunakan Google Form. Kemudian metode analisis data yang digunakan adalah structural equation model dengan software Smart PLS dan menggunakan analisis bootstrapping untuk pengujian hipotesis dan menggunakan multi-group analysis untuk menganalisis komparasi dari influencer. Berikut adalah profil responden dan juga statistik deskriptif dari penelitian ini. Uji validitas konvergen. Convergent validity bertujuan untuk menilai seberapa besar hubungan dari indikator terhadap latent construct-nya. Di sini, untuk menilai uji validitas konvergen dibutuhkan terpenuhinya 3 syarat, yaitu faktor loading yang lebih besar daripada 0,7, nilai average variance extracted yang lebih besar daripada 0,5, dan nilai composite reliability yang lebih besar daripada 0,7. Di sini dapat dilihat bahwa faktor loading pada variabel I4 memiliki nilai di bawah 0,7 sehingga tidak dapat digunakan. Sementara itu, berdasarkan nilai AV dan juga CR, variabel-variabel yang digunakan pada penelitian ini sudah bersifat valid. Selanjutnya adalah uji validitas diskriminan.
Di sini, validitas diskriminan menunjukkan seberapa sebuah indikator konstruk itu tidak memiliki hubungan terhadap indikator konstruk lainnya. Untuk memenuhi, terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah cross-loading, yang kedua adalah HTMT, dan yang ketiga adalah Farnell-Lacker criterion. Yang pertama adalah cross-loading. Di sini dapat dilihat bahwa setiap indikator itu memiliki nilai paling tinggi pada konstruknya. Dan yang kedua, nilai HTMT pada tabel dilihat lebih kecil daripada 1. Selanjutnya, pada Farnell-Lacker, nilai AV itu lebih kecil daripada interconstruct criterion-nya. Uji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan Cronbach alpha dengan ketentuan bahwa nilainya harus lebih besar daripada 0,7. Dapat dilihat bahwa pada instrumen penelitian ini sudah reliable. Yang kedua adalah pengujian inner model, di mana kita menggunakan R-square. Di sini dapat dilihat bahwa nilai R-square pada brand image sebesar 0,574 dan pada purchase intention yaitu sebesar 0,601. Nilai R-square itu menunjukkan seberapa besar pengaruh yang didapatkan oleh variabel dependent yang disebabkan oleh variabel independent. Di sini dapat dilihat bahwa untuk variabel brand image 57,4% itu dijelaskan dari variabel independen di penelitian ini, sementara sisanya dijelaskan di luar penelitian ini. Kemudian untuk purchase intention sebesar 60,1% itu dijelaskan pada penelitian ini. Nilai dari keduanya menurut dari Chin pada tahun 1998 bahwa nilai R-square yang didapatkan pada penelitian ini bersifat moderat. Selanjutnya adalah pengujian hipotesis. Dapat dilihat bahwa semua hipotesis pada penelitian ini itu didukung karena nilainya signifikan. Selain itu, seluruh hubungan pada penelitian ini itu memiliki hubungan yang positif. Berdasarkan hasil bootstrapping dari ketiga influencer, didapatkan bahwa influencer tipe 1 memiliki hubungan antara influencer dan purchase intention yang tidak signifikan. Sementara itu, semua influencer lainnya dapat mempengaruhi purchase intention baik secara direct effect dan juga indirect. Berdasarkan hasil dari multigroup analysis, didapatkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan di antara 3 tipe influencer. Namun, jika kita melihat perbedaan pengaruh yang dimiliki oleh tiap-tiap influencer, maka dapat diurutkan sebagai berikut. Berdasarkan brand image dan purchase intention, urutan pengaruh influencer dari yang terbesar sampai terkecil adalah 1, 3, dan juga 2. Berdasarkan influencer terhadap brand image dengan urutan 3, 1, 2, influencer terhadap purchase intention dengan urutan 2, 3, 1, dan influencer terhadap purchase intention yang dimediasi oleh brand image dengan urutan 1, 3, 2. Kesimpulan. Pertama, influencer memiliki hubungan positif dan juga signifikan terhadap brand image. Yang kedua, terdapat hubungan positif dan signifikan antara brand image dan juga purchase intention. Terdapat hubungan positif dan signifikan antara influencer dan purchase intention, dan terdapat hubungan positif dan signifikan terhadap purchase intention yang dipengaruhi oleh brand image. Yang kedua, yang didapatkan dari hasil komparasi, terdapat perbedaan latar belakang dari ketiga influencer itu tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Yang kedua, influencer tipe 2 dan influencer tipe 3 itu dapat mempengaruhi purchase intention secara langsung ataupun secara tidak langsung. Sementara influencer tipe 1 hanya bisa mempengaruhi purchase intention secara tidak langsung, sementara tidak bisa mempengaruhi purchase intention secara langsung. Batasan penelitian. Penelitian ini hanya terbatas pada konsumen di Pulau Sumatera, Jawa, dan juga Kalimantan. Artinya, hasil penelitian ini tidak bisa digeneralisir untuk seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, penyebaran kuesioner yang masih belum cukup merata, sehingga hasil dari responden yang didapatkan tidak cukup merata dari segi wilayah dan juga dari segi usia. Yang ketiga, penelitian hanya mempertimbangkan influencer masak dan juga objeknya alat masak, sehingga hasil penelitian ini tidak bisa diaplikasikan untuk jenis influencer lainnya dan juga untuk objek penelitian lainnya.
Berikut adalah implikasi manajerial dari penelitian ini. Yang pertama, influencer tipe 1 atau influencer chef sangat cocok untuk dijadikan brand ambassador dari produk. Yang kedua, influencer tipe 2 atau Master Chef Indonesia sangat cocok digunakan untuk meningkatkan purchase intention secara langsung. Dan yang ketiga, yaitu orang awam yang memiliki hobi untuk memasak, sangat cocok dipilih untuk mengiklankan produk dengan image beginner friendly. Berikut adalah beberapa saran untuk penelitian selanjutnya. Yang pertama, penelitian selanjutnya dapat memperluas ruang lingkup penelitian. Yang kedua, penelitian selanjutnya dapat membandingkan influencer-influencer tipe lain seperti influencer selebritis ataupun influencer yang memiliki image tertentu. Dan yang ketiga, penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel-variabel lain atau menambahkan variabel lain untuk melengkapi model dari penelitian ini. Dan yang keempat, penelitian selanjutnya dapat menggunakan higher order construct untuk dapat meneliti variabel influencer dengan lebih baik. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.